Permodot kesom somam
Om Santir, Santir, Santir. Om. Bangunan lantai mezanin gedung Bursa Efek Indonesia roboh. Polisi menggerebek tempat permainan judi ketangkasan di wilayah Kuta. Seorang pria asal Kabupaten Blitar diperkirakan sebagai pria tertua di dunia. Sekolah robotik yang mengajarkan anak membuat robot di Kota Denpasar. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa Net Bali kembali hadir menyapa Anda pagi ini. Tentunya kami akan menghadirkan berita menarik dan inspiratif, semuanya kami rangkum hanya di Net Bali. Mengawali informasi pagi ini, kita langsung berangkat ke Ubud Gianyar. Ingin menyebarkan virus membaca kepada anak-anak, seorang pengusaha di Ubud membuat sebuah perpustakaan yang menarik untuk dikunjungi. Tidak hanya menjadi tempat untuk membaca, namun perpustakaan ini juga bisa digunakan untuk belajar berbagai kegiatan tradisional khas Pulau Bali. Menikmati suasana liburan di Ubud Bali dengan beragam kegiatan, mulai dari membaca, belajar menari, menabuh gamelan, atau membuat ukiran. Tenang, semuanya bisa kita lakukan di satu tempat. Ingin tahu? Yuk ikut. Pondok Peka Library. Ya, namanya Pondok Peka Library. Dalam bahasa Bali, peka berarti kakek. Dulunya tempat ini dibangun dengan tujuan sebagai tempat istirahat untuk kakek bagi pemiliknya. Namun seiring perkembangan zaman, Pondok Peka menjadi tempat menarik untuk menghabiskan waktu berlibur. Berlokasi di Ubud Bali menawarkan suasana liburan yang berbeda. Di sini bisa belajar sambil bersantai. Suasana tenang dengan alunan musik gamelan menyambut kedatangan saya. Sesuai dengan namanya, tempat ini mengajak kita untuk menikmati waktu berlibur dengan membaca. Saya pun tertarik untuk melihat koleksi buku-buku yang ada di perpustakaan Pondok Peka ini. Sebanyak 10.000 buku yang ditawarkan pada wisatawan di perpustakaan ini dan sudah dikelompokkan berdasar kategorinya. Mulai dari thriller, autobiografi, religi, dan yang lainnya. Menariknya, buku di perpustakaan ini juga sudah dikelompokkan berdasar bahasanya, sehingga wisatawan yang berkunjung akan lebih mudah mencari buku yang diinginkan.
Tidak hanya diperuntukkan untuk orang dewasa saja. Nah, Pondok Peka Library ini pun dulunya dibentuk dengan tujuan untuk mengajarkan anak-anak agar gemar membaca sejak dini. Makanya tak heran jika di sini banyak sekali buku-buku khusus untuk anak-anak, mulai dari komik, cerita rakyat, hingga buku-buku bergambar seperti ini. Buku-buku di perpustakaan ini juga bisa disewa loh. Harganya pun cukup terjangkau. Untuk satu buku, wisatawan hanya cukup membayar deposit sesuai dengan harga yang ditentukan. Dan harga sewa perharinya hanya Rp2.000 saja. Puas membaca buku di perpustakaan, saya pun tertarik untuk belajar yang lainnya. Pilihan saya jatuh pada fruit carving. Yah, mengukir buah-buahan. Nampaknya sih memang mudah, namun siapa sangka susahnya minta ampun. Buah yang dijadikan media ukir adalah semangka. Saya pun tak sabar untuk mencobanya. Dibantu satu mentor, saya berusaha untuk mencerna setiap petunjuk yang diberikan. Sebab belajar mengukir buah-buahan sangat jauh berbeda dengan mengukir dengan media kayu. Oke, jadi mungkin kalau kita mengukir di atas kayu, hal utama yang kita butuhkan adalah memang kekuatan. Tapi kalau mengukir dengan media buah seperti ini ya Belia, selain kita harus sangat teliti dan sabar, di sini kita juga harus bisa memperhatikan sudut-sudut yang akan kita buat bentuknya kayak gitu ya Belia. Karena mungkin kalau dengan media kayu salah masih bisa kita perbaiki, tapi kalau udah dengan media buah seperti kayak gini, kalau udah salah pasti bakalan nggak sempurna hasilnya. Untuk membuat pola dasar saja, saya membutuhkan waktu hampir 1 jam. Kelihayan memainkan pisau ukir menjadi tantangan tersendiri dalam membuat pola. Tara, meskipun belum sempurna lah ya, tapi untuk pemula ini hasilnya udah lumayan lah ya Bia. Dan hasilnya seperti ini. Berbeda dengan saya yang tertarik untuk belajar mengukir buah-buahan, Amelia, wisatawan asal Swedia ini justru tertarik untuk belajar mengukir kayu menjadi topeng. Tak heran, meski cukup susah dan membuat tangannya terluka, dia tetap semangat untuk bisa membuat ukiran topeng dari kayu. Oh, it's very hard. It really, you need to be patient because if you lose your patience, then you'll break it or you'll cut yourself. I cut myself yesterday. Yeah, so it's really hard. I think doing the inside is the most. Kedatangan saya kali ini ke Pondok Peka memang sangat tepat. Di hari libur seperti ini, Sanggar Tari Pondok Peka pun tengah berlatih. Tak hanya bisa menyaksikan mereka menari, saya pun bisa bergabung untuk belajar tari Bali. Yeay! Eits, ternyata memang susah loh untuk bisa menirukan gaya menari para gadis Bali. Selain tubuh diwajibkan untuk bisa lemah gemulai, kita juga dituntut untuk bisa menghafal gerakan melalui musik yang dimainkan langsung oleh para pemain gamelan. Iya, semua. Dan dia semua ada gerakannya masing-masing. Dia seperti sudah ada aturan untuk agam kanan, agam kiri, semua tari Bali sama. Jadi memang semua sudah ada patennya. Iya, jadi kalau belajar tari Bali harus kuat agam dasarnya dulu sebelum belajar gerakan tari Balinya. Kalau untuk pemula seperti saya yang harus dipelajari pertama kali itu apa sih? Pertama biasanya? harus dasar-dasarnya dulu, seperti agam, gerakan mata, gerakan kaki, semua harus kuat dulu sebelum belajar gerakan tari Bali. Berbagai kegiatan menarik di Pondok Peka ini tercetus dari ide cemerlang seorang Made Sumendra. Didirikan sejak tahun 1993, Pondok Peka dibangun karena keinginannya untuk menyebarkan virus gemar membaca kepada anak-anak di lingkungan sekitarnya. Untuk menarik minat baca, ia pun berusaha menarik perhatian tidak hanya dengan buku, melainkan dengan seni yang ada di Pondok Peka ini. Di sini uniknya banyak memang tempat lain menawarkan yang sama, tapi di sini karena keberadaan perpustakaan, tamu-tamu asing khususnya perpustakaan seperti harus ada di mana-mana, di setiap desa, di tempat pelosok harus ada perpustakaan, karena di luar negeri udah biasa. Kalau keluar kemana-mana, teman setia buku.
Makanya di sini kita adakan perpustakaan, dia betul-betul mendukung. 80% orang asing yang mendukung perpustakaan Pondok Peka. Kita dibarengin dengan adanya sanggar. Nah, dari sana bisa mendorong minat anak-anak untuk datang ke pondok. Kita ada trik sedikit. Kita udah ada pertemuan sama guru. Setiap 30 menit kita kasih break. 15 menit. Dia nggak bisa kemana-mana. Otomatis daripada bengong, kita sarankan, ayo baca-baca. Kegiatan menarik lain yang ditawarkan di Pondok Peka selain membaca, mengukir, dan menari, di sini kita juga bisa belajar membuat perhiasan dan menabuh gamelan. Setiap harinya Pondok Peka buka kelas dari pagi hingga malam. Harga yang ditawarkan untuk bisa belajar pun cukup terjangkau. Dari Rp100.000 hingga Rp300.000 dengan durasi 1 hingga 3 jam untuk setiap kelas. Vera Zenvia, Deo Priana melaporkan untuk NET. Bangunan lantai mezanin Gedung Bursa Efek Indonesia roboh. Liputan selengkapnya akan kami hadirkan. Sesaat lagi tetap di NET Bali. Hobi cover lagu? NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series hanya di NET. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Desain, Sabtu jam 9:30 pagi hanya di NET. Tingkah mereka selalu ditunggu. Selalu siap hadirkan sajian yang mengocok perut. Aku naik di depan ya. Kamu tinggal aku naik sepeda, kamu naik di genteng. Komedi Nightlife hanya di NET. Manis banget. Nah, kadang-kadang di sini aku juga merasa jangan nah aja dong, dicobain juga dong. Manis banget. Aku kan udah cukup. Iya, udah lalu manis. Sarah Sehan hanya di NET. Hai guys, welcome to Breakout, acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di NET. Selamat malam rekan-rekan. Untuk patroli malam hari ini kami memasuki ke kawasan Jalan Muhammad Toha. Itu rute-rute yang notabene-nya bisa dibilang kriminalitas jalanan. Sesampai di Jalan Margonda, saya menemukan beberapa anak bergerombol di pinggir jalan. Ngapain saya marah-marahin kalau besok kayak begini lagi? Kenapa kamu nangis? Ada orang di situ tadi bangun, biso. Luncur ke TKP, siap, 86. Anda kembali menyaksikan NET Bali. Senin siang, bangunan lantai mezanin Gedung Bursa Efek Indonesia roboh. Sebagian besar korban adalah mahasiswa yang sedang melakukan kunjungan.
Tepat pukul 12:10, lantai mezanin di Gedung Bursa Efek Indonesia Jakarta ambruk. Puluhan orang yang berada di lantai ini pun terjatuh. Seketika suasana menjadi riuh. Ambrolnya lantai mezanin juga menimpa sejumlah orang yang tengah makan di beberapa kafe dan restoran di lantai dasar. Para korban segera dievakuasi keluar gedung. Seluruh karyawan yang berada di Gedung Bursa Efek Indonesia juga diminta keluar. Petugas khawatir bagian lain dari gedung akan ikut roboh. Tak menunggu lama, sejumlah ambulans langsung datang mengevakuasi korban yang terluka. Setidaknya ada 72 orang tercatat menjadi korban. Para korban dirujuk ke 4 rumah sakit. Rumah Sakit Jakarta, Rumah Sakit Pusat Pertamina, Rumah Sakit Siloam, dan Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo. Mayoritas korban adalah mahasiswa yang sedang melakukan kunjungan. Gedung Bursa Efek Indonesia masih dalam pengawasan ketat kepolisian pasca robohnya mezanin Senin siang. Pengelola Gedung Bursa Efek Indonesia pastikan kejadian ini tidak akan berpengaruh pada aktivitas saham pada hari Selasa. Senin malam pasca robohnya lantai mezanin di Tower 2 Gedung Bursa Efek Indonesia, suasana di lokasi kejadian masih diamankan dan dijaga ketat oleh aparat kepolisian dan dipenuhi oleh awak media. Untuk proses evakuasi sudah dihentikan namun akan kembali dilanjutkan besok pagi, di mana tim Pusat Laboratorium Forensik Polri akan kembali mendatangi TKP untuk mengambil sampel-sampel yang berguna untuk investigasi lanjutan sekaligus untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab ambruknya selasar koridor BEI yang diperkirakan sekitar dari ketinggian hingga 6 meter. Selain itu, sekitar pukul 6 sore tadi, perwakilan dari Cashman and Wakefield selaku pengelola Gedung Bursa Efek Indonesia mendatangi TKP untuk memberikan pernyataan terkait dengan pertanggungjawaban yang diberikan kepada para korban. Untuk korban, memang semua biaya perawatan korban di rumah sakit akan ditanggung oleh Gedung Bursa, oleh kami, oleh gedung pemilik gedung. Sehingga tadi pihak wakil dari gedung pun sudah mendatangi semua rumah sakit yang ada untuk membantu proses pengobatan tersebut. Farida juga memastikan kegiatan perdagangan bursa besok akan tetap berjalan normal seperti biasanya. Anggi Pasaribu, Jordi Jonathan melaporkan untuk NET. Pasca robohnya mezanin lantai 1 Gedung Bursa Efek Indonesia pada Kamis siang, Gubernur DKI Anies Baswedan perintahkan pengelola gedung segera lakukan audit internal. Meski begitu, insiden ini diakui Anies tidak akan mempengaruhi bursa saham Indonesia. Tinjau lokasi runtuhnya mezanin lantai 1 Gedung Bursa Efek Indonesia, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan minta pengelola gedung segera selesaikan audit gedung secepatnya. Ada beberapa catatan dalam audit gedung BEI yang dilakukan Pemprov DKI pertengahan tahun 2017. Namun tidak ada catatan khusus tentang kondisi mezanin. Meski begitu, insiden ini tidak akan mempengaruhi bursa saham Indonesia. Selasa pagi, bursa saham juga akan tetap berjalan normal. Secara peraturan, mereka sudah mengikuti evaluasi kita terakhir bulan Mei 2017. Ada beberapa catatan, tapi catatan itu tidak terkait dengan mezanin. Pasar tutup justru dengan angka naik 12 poin. Artinya kejadian ini tidak berpengaruh pada kegiatan pasar. Keluarga korban datangi kampus Bina Dharma Palembang meminta kejelasan terkait kondisi anak-anak mereka. Sementara itu, sekitar puluhan korban luka masih dirawat di beberapa rumah sakit Jakarta. Beberapa di antaranya alami patah tulang. Pasca peristiwa robohnya mezanin di BEI, keluarga korban mendatangi kampus Bina Dharma Palembang. Dalam pertemuan dengan pihak universitas, semua mahasiswa yang menjadi korban akan ditanggung hingga pemulihan 2 tahun ke depan. Sementara itu, salah satu orang tua dari mahasiswi Nina Lucia menerima kabar anaknya mengalami patah tulang di bagian kaki dan paha. Yang penting ini nih, Bursa Efek bertanggung jawab sampai 2 tahun kemudian. Waktu dia buka pen, dia bertanggung jawab. Sudah dikasih informasi itu, Pak? Dari tanggung jawaban di sini sampai ke Bursa Efek. Sementara itu, Kepala Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo memastikan ke-17 korban akan dirawat inap karena alami trauma psikis. 4 korban diantaranya alami patah tulang dan akan dioperasi. Salah satu korban adalah Deka, mahasiswi semester 5 Universitas Bina Dharma. Ia mengalami luka di tulang pinggul, daerah tangan, tulang belakang, dan dioperasi Senin malam.
Mbak, dari pihak BEJ sudah menghubungin Mbak atau pihak kampus? Udah tadi sama teman yang Rencana mau pulang kapan ke Palembang? kalau udah sembuh pulang. Selain Rumah Sakit Minto Harjo, sebanyak 28 korban juga dilarikan ke Rumah Sakit Siloam Semanggi, Jakarta Selatan. Rencananya pada Senin malam ini 2 orang mahasiswi akan dioperasi namun masih menunggu persetujuan dari keluarga masing-masing. Dan untuk 4 orang lainnya dijadwalkan untuk operasi pada hari Selasa. Sedangkan 15 orang lainnya ini masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sehingga harus dilakukan rawat inap. Total terdapat 77 orang jadi korban dari kejadian nahas ini. Dan sekitar 50 diantaranya mahasiswa dari Bina Dharma Palembang masih dirawat di beberapa rumah sakit di Jakarta. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Salah satu kamera pengawas di gedung Bursa Efek Indonesia memperlihatkan ada puluhan orang di atas mezanin sesaat sebelum roboh. Akibat insiden ini, pihak pengelola gedung akan segera melakukan audit. Detik-detik runtuhnya mezanin lantai 1 gedung Bursa Efek Indonesia Senin siang terlihat di salah satu kamera pengawas. Terlihat puluhan orang yang merupakan rombongan mahasiswi asal Palembang berkumpul di atas mezanin. Mereka sedang melakukan studi tur ke BEI. Namun tidak lama berselang mezanin roboh begitu saja menimpa gerai kopi di bawahnya. Puluhan korban juga ikut terjatuh ke lantai bawah tanpa bisa menyelamatkan diri. Peristiwa yang terjadi pukul 11.55 ini terjadi di mezanin lantai 1 BEI yang menghubungkan antara Tower 1 dengan Tower 2. Mezanin merupakan bangunan tambahan atau cantilever yang dibuat menggantung menggunakan kabel baja tanpa kolom beton di bawahnya. Meski begitu, tetap harus ada balok baja untuk menyangga atau mengikat cantilever. Sementara itu dalam gambar mezanin BEI tidak terlihat adanya balok penyangga, hanya terlihat tali baja yang berfungsi menggantung mezanin. Gedung Bursa Efek Indonesia berdiri dan difungsikan sebagai tempat beroperasinya perusahaan kelas dunia sejak tahun 1994. Gedung ini berada di kawasan SCBD di atas tanah seluas 25.280 meter persegi. Manajemen pembangunannya adalah PT First Jakarta International. Keberadaan BEI mengubah SCBD sebagai pusat keuangan dan bisnis terkemuka di Jakarta. Pihak Lapor Polri sudah melakukan investigasi insiden robohnya mezanin di gedung BEI. Sementara 72 korban luka mendapatkan tanggungan sepenuhnya dari pihak pengelola BEI. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Polisi menggerebek tempat permainan judi ketangkasan di wilayah Kuta. Liputan selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top Chart Music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series hanya di NET. Bermain di depan pendukung sendiri, Juventus justru tampil lebih banyak tertekan. Tapi Juve punya serangan balik lebih aduhai. Di Arsenal dibantai Empol, di Liverpool dibantai Man City. Lah sedih banget ya. Dan ini gol yang kedua nih. Boom! Wah! Nah itu dia nih, jadi Harry Kane jadi pahlawan kemenangan di Lily Whites. Akhirnya cetak gol juga tuh. Ini menarik nih. Aksinya Sadio Mane melayangkan tendangan ke mukanya Ederson Moraes. Tetap di NET Soccer. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu.
Design, Sabtu jam 9:30 pagi hanya di NET. Senin pagi Gunung Agung Karangasem kembali erupsi dengan mengeluarkan asap kelabu dengan ketinggian 2.000 hingga 2.500 meter dari puncak kawah. Meski demikian, erupsi ini tidak mempengaruhi aktivitas penerbangan Bandara Internasional Ngurah Rai. Tepat pukul 7.23 WITA, Gunung Agung Karangasem kembali erupsi. Erupsi kali ini mengeluarkan asap kelabu dengan ketinggian 2.000 hingga 2.500 meter dari puncak kawah. Erupsi ini juga disertai abu vulkanis dengan intensitas tipis yang condong menuju arah timur dan timur laut. Beberapa wilayah di Kabupaten Karangasem pun terkena dampak sebaran abu vulkanis, seperti sebagian Desa Abang dan Desa Kubu. Pihak Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG menyebutkan erupsi kali ini tidak mempengaruhi aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Ngurah Rai lantaran kode fauna yang dikeluarkan masih berwarna oranye. Meski demikian, PVMBG memprediksi potensi letusan masih akan terjadi mengingat aktivitas vulkanis gunung masih tinggi. Sementara terhitung dari pukul 0 hingga 6 WITA telah terjadi gempa vulkanik dangkal sekali, vulkanik dalam 2 kali, serta tremor terus-menerus dengan amplitude 1 hingga 2 mm. Terjadi tanggal 15 pukul 07.23 WITA dengan tinggi asap 2000, itu condong mengarah ke daerah timur dan timur laut. Kalau dilihat dari abunya itu masih tidak terlalu tebal, masih putih, masih abu-abu tipis mungkin sampai di Kesimpar, daerah mana sekitar itu. Daerah Kubu juga masih tipis. Tapi kalau masalah ke bandaranya kita Pona udah kita kirim. Itu Ponanya apa? Pona? Oh, bisa tetap. Sejak Gunung Agung dinyatakan kritis 22 September lalu, jumlah erupsi yang terjadi sudah mencapai 26 kali. Sementara status gunung masih berada di level 4 atau awas, dengan rekomendasi zona merah 6 km dari puncak gunung. Sesuai rekomendasi PVMBG, terdapat 12 desa yang masuk dalam zona bahaya atau sekitar 53.000 jiwa lebih warga yang diwajibkan mengungsi. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Pasokan beras di posko pengungsian UPTD Desa Rendang Karangasem dalam sepekan terakhir kosong. Dampaknya sebagian dari pengungsi harus membeli sendiri beras untuk dikonsumsi. Sudah sepekan terakhir, pasokan beras di pos pengungsian UPTD Desa Rendang Karangasem habis. Akibatnya sebagian warga pengungsi harus membeli sendiri beras untuk dikonsumsi. Tidak tersedianya pasokan beras di posko induk Tanah Ampo diduga menjadi penyebab utama terhentinya pendistribusian beras di pengungsian ini. Padahal jumlah warga yang mengungsi di posko ini mencapai 3.100 jiwa lebih pengungsi. Warga pengungsi pun kini mengeluh lantaran harus mengeluarkan uang ekstra untuk membeli beras. Padahal saat ini sebagian dari mereka tidak lagi bekerja akibat mengungsi. Mereka pun berharap pemerintah setempat segera mengatasi kondisi ini. 11 hari boleh beras. Terus untuk masak sehari-harinya gimana, Bu? Masak sehari-hari dapat mie gitu. Beli atau gimana, Bu? Ya, beli. Berapaan Bu harganya kalau beli? Kalau beli sekilo 10.000. 10.000 ya? Ya. Kenapa katanya Bu, Ibu gak sampai dapat beras? Nggak tahu saya. Dari Tanah Ampo nggak ada katanya. Perharinya berapa kilo ngabisin, Bu? Perharinya saya 4 orang 1 kilo. 1 kilo ya. Sebelumnya, pihak dan Satgas Kecamatan Rendang telah mengajukan permohonan kepada Dinas Sosial setempat untuk segera menyalurkan beras. Namun hingga saat ini pengajuan tersebut belum mendapatkan respon positif. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, posko pengungsian UPTD Desa Rendang hanya mengandalkan bantuan beras dari pihak donatur yang jumlahnya masih sangat minim. Selain beras, pasokan logistik lainnya seperti gas LPG pun juga habis. Kami selalu berkoordinasi dengan Pak Camat, sudah berkoordinasi ke Dinas Sosial, sudah, tapi sampai saat ini masih belum ada istilahnya apa respon. Mungkin ini mungkin karena kesibukan dan lain sebagainya, mungkin di sana mungkin seperti itu. Saya kurang tahu pasti. Yang jelas di sini kosong kondisi logistik, terutama beras yang kita sangat butuhkan itu. Solusinya kami sudah ada donasi yang dari donatur. Dari 3.100 jiwa lebih pengungsi yang berada di posko UPTD Desa Rendang, rata-rata kebutuhan beras per hari mencapai 1,5 ton atau satu kepala keluarga menghabiskan 1 kg beras per hari. Tim Liputan melaporkan untuk NET.
Kita beralih ke informasi selanjutnya. Di Treskrimum Polda Bali mengamankan sebanyak 10 orang perempuan dan 4 orang laki-laki dalam penggerebekan judi ketangkasan di wilayah Kuta Badung. Tempat judi yang baru beroperasi selama 3 minggu tersebut sudah menghasilkan omset sekitar 630 juta rupiah. Jajaran di Treskrimum Polda Bali berhasil mengungkap kasus judi berkedok permainan ketangkasan pada Sabtu 13 Januari lalu di sebuah ruko Jalan Setiabudi, Kuta Badung. Saat penggerebekan, petugas berhasil mengamankan 14 orang tersangka, 10 diantaranya perempuan dan 4 orang laki-laki. Karyawan yang kini menjadi tersangka ini memiliki perannya masing-masing, yakni sebagai kasir dan wasit permainan. Untuk mendapatkan uang, pemain bisa bermain menggunakan mesin dingdong yang sudah dimodifikasi. Jika menang, pemain akan mendapatkan emas lengkap dengan surat jual beli. Emas tersebut kemudian bisa diuangkan di toko emas yang sudah ditentukan. Selama 3 minggu beroperasi, arena judi ketangkasan tersebut sudah meraup omset sebesar 630 juta. Dari hasil penyelidikan, arena permainan ketangkasan ini mengandung unsur judi. Izin usahanya permainan ketangkasan, tapi izin usahanya pun setelah kita cek lokasinya udah beda. Ternyata izin usahanya itu sudah tempatnya beda dan diajukannya sudah berapa tahun yang lalu. Meski berhasil mengamankan 14 orang tersangka, namun petugas belum berhasil mengamankan pemiliknya. Sementara, para tersangka akan dijerat dengan pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman 10 tahun penjara. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Polsek Kuta berhasil amankan ratusan handphone yang merupakan hasil jambret di wilayah Kuta. Petugas juga berhasil mengamankan tersangka sebanyak 5 orang. Inilah para pelaku jambret yang kerap beraksi di wilayah Kuta dan sekitarnya. Mereka adalah Nenga Ceri, Komat Patkai, Wayan Ngonge. Satu pelaku berhasil diamankan tim Opsnal Polsek Kuta pada 9 Januari. Dari keterangan pelaku, petugas kemudian mengamankan 4 tersangka lainnya, 2 diantaranya penada hasil kejahatan. Kapolsek Kuta Kompol Nyoman Wirajaya menjelaskan, dalam aksinya mereka menyasar wisatawan asing yang sedang lengah. Dari keterangan para pelaku, mereka telah beraksi di puluhan TKP di seputaran Kuta. Hasil kejahatan mereka kemudian dijual kepada tersangka Agus Andre dan Made Mahendra. Polsek Kuta sendiri akan menindak tegas pelaku kejahatan jalanan di wilayah Kuta karena sudah sangat meresahkan. Dan ini tidak main-main. Ini tidak main-main, komplain dari para pelaku pariwisata sudah cukup banyak. Kalau ini dibiarkan, ini akan menjadi virus. Semua orang dengan mudah melakukan pekerjaan seperti ini. Lama-lama kita ditinggal sama pariwisata, ditinggal sama wisatawan. Sehingga dalam kurun waktu 2 bulan ini, saya akan menertibkan semua money changer, pelaku jambret, copet, termasuk yang di ATM. Dari tangan para pelaku, petugas mengamankan sekitar 119 handphone dan uang tunai hasil penjualan sebanyak 60 juta rupiah. Para pelaku dijerat dengan pasal 362 dan 480 dengan ancaman 4 dan 5 tahun penjara. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Tiga pelaku curanmor spesialis sepeda motor metik ditembak petugas Resmob Polres Sumeneb, Jawa Timur. Ketiga pelaku ditembak karena berusaha melawan saat ditangkap. Tiga pelaku pencuri spesialis sepeda motor metik terpaksa ditembak petugas karena melawan saat ditangkap. Komplotan ini telah beraksi sebanyak 7 kali di sejumlah lokasi. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 3 motor hasil curian dan kunci letter T. Atas perbuatannya, ketiga pelaku terancam hukuman 7 tahun kurungan penjara. Yang mengajarkan anak membuat robot di Denpasar. Sesaat lagi, tetap di NET Bali. Kamu anak band, hobi cover lagu. NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official.
Good morning, good people. Start your day with Indonesia Morning Show. Indonesia Morning Show. Setiap hari jam 6 pagi hanya di NET. Mbak, lapar nggak Mbak? Baby lapar nih, mau makan di luar nggak Mbak? Soalnya Baby tahu tempat di sini makanannya tuh enak Mbak. Emang siapa yang boleh lo makan? Buat episode lusa, gue tunggu editingannya malam ini. Siap Mbak. The East hanya di NET. Belum bisa berendam air hangat di jam pulang kerja. Nikmatin aja. Ting ting ting. Selamat pagi. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Tentunya Indonesia juga menghasilkan beberapa jenis pesawat lainnya dan sebagian diantaranya laris dibeli negara di berbagai benua. Jumlah petugas yang tidak sebanding dengan kuota jamaah menjadi tantangannya. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Dan tadi temennya Omen. Itu yang bikin tongsis, itu adalah sahabat saya, Bapak Dito. Itu sahabat saya banget. Indonesia Morning Show hanya di NET. Adalah, ini warisannya Bapak Topi. Bagus banget deh. Bukan yang itu, ini. Ini jenenge rusun. Masih betah di sini, dijamin aman. Bapak cuma mau menyampaikan, tolong kamu rawat satu-satunya warisan bapakmu ini. Selamat datang di Jeton. Anda kembali menyaksikan Net Bali dan sekarang kita langsung ke Jawa Timur. Seorang pria asal Kabupaten Blitar diperkirakan sebagai pria tertua di dunia. Pria ini bernama Mbah Harjo Gentelot dan diperkirakan berusia di atas 100 tahun. Inilah Harjo Suwito alias Mbah Harjo Gentelot. Ia adalah warga desa Gadungan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Mbah Harjo Gentelot ini viral di media sosial karena diduga berusia lebih dari 100 tahun. Walaupun sudah sepuh, kondisi Mbah Harjo masih sehat dan bisa berkomunikasi dengan baik. Meski tidak tahu pasti tanggal kelahirannya, ia ingat betul jika kelahirannya pada Selasa Kliwon. Dan ia pun masih mengingat jika Gunung Kelut kala itu sempat erupsi sebanyak 6 kali. Kelut meledos ping pinten, Mbah? Jenengan Tasik Kemutan lahir jenengan, Mbah. Lahir kula. Nggih. Boten kelingan. Tapi dintene. Dintene kelingan. Coba kare. Bu kula. Sementara itu, dalam data kependudukan, Mbah Harjo tertulis lahir pada tahun 1925. Namun Kepala Desa Gadungan justru meyakini usianya jauh lebih tua. Banyak perusahaan pembuat mobil dan motor di dunia ya sedang gencar-gencarnya memproduksi kendaraan dengan teknologi yang futuristik. Salah satunya nih ada motor yang driverless. Ini stabil dan juga nggak gampang jatuh. Nggak cuma itu aja, robot ini juga ada juga robot yang bisa bertanding pingpong dan membersihkan rumah. Mungkin ada yang tertarik ya? Perkenalkan, inilah Motobot. Motor driverless yang bisa mengatur sendiri kecepatan dan keseimbangan. Yamaha, perusahaan yang meluncurkan motor ini, bahkan yakin suatu saat Motobot bisa adu balap dengan pembalap profesional lainnya di sirkuit MotoGP. Si motor pintar ini dipamerkan dalam acara Consumer Electronics Show di Las Vegas, Amerika Serikat. Sementara itu, di lapak Omron, sebuah robot canggih juga menarik perhatian. Diberi nama Forpus, robot ini mampu membaca sensor gerak dan bertanding pingpong dengan manusia.
Robot jenis droid ini juga dilengkapi kecerdasan artifisial untuk menganalisa karakter permainan lawan. Tapi jangan khawatir, gak semua robot diciptakan untuk berkompetisi dengan manusia. Seperti robot yang satu ini, dijuluki Ailus. Ia berperan sebagai asisten rumah tangga, terutama untuk membersihkan dan mengepel rumah. Bukan untuk membuat manusia semakin malas, melainkan supaya manusia punya lebih banyak waktu untuk mengerjakan hal lain. So, siapa yang tertarik memiliki salah satu dari robot ini? Dunia robot memang dekat dengan dunia anak, khususnya anak laki-laki. Nah, melihat bakat-bakat anak di dunia robotik, di Denpasar Bali ada sekolah robotik yang mengajarkan anak membuat robot. Nggak cuma mengasah kreativitas, dengan belajar robot, ternyata juga bisa mengasah kemampuan motorik anak. Robocop, Transformers, atau Satria Baja Hitam. Ya, film-film dengan karakter robot ini selalu menarik perhatian anak-anak tiap kali melihatnya di televisi. Tak jarang banyak anak-anak berimajinasi ingin menjadi seorang robot atau bahkan berkeinginan untuk membuat robot. Di zaman yang serba canggih seperti sekarang, banyak perusahaan besar menggunakan jasa robot untuk membantu pekerjaan. Nyambut datangnya era yang serba canggih, di Denpasar Bali, Robotic Education Center hadir untuk mengajarkan anak-anak cara membuat robot. Pendidikan non-formal ini mengasah kemampuan dan kreativitas anak dengan permainan Lego sebagai dasar belajar membuat robot. Ada 4 kelas yang ditawarkan, mulai dari level basic untuk anak-anak usia 3 tahun, hingga kelas programming yang merupakan level tertinggi untuk anak usia 14 tahun ke atas. Kelas dengan level dasar yaitu Mosaic Class. Kelas bagi pemula ini biasanya diikuti oleh anak-anak balita di usia 3 hingga 5 tahun. Kelas dengan level kedua ialah Fun with Program. Biasanya kelas ini diisi oleh anak-anak dengan usia 6 hingga 9 tahun. Di sini, anak-anak mulai dikenalkan dengan beragam bentuk Lego dan program sederhana yang sudah disiapkan pengajar pada komputer. Berikutnya, kelas mekanik. Prinsip mekanika dasar menjadi bagian penting yang harus dipelajari di kelas ini. Pesertanya ialah anak-anak dengan usia 10 tahun. Banyak pelajaran sains yang diterapkan, mulai dari belajar hitungan gravitasi hingga membuat beban pada suatu alat. Tak hanya itu saja, mereka yang masuk di kelas ini harus berani menghadapi tantangan dengan perlombaan. Mereka ditantang untuk merancang mobil dari Lego dan dites kecepatannya. Yang terakhir dan merupakan kelas dengan level tertinggi ialah kelas programming. Lebih kompleks dan tentunya juga lebih rumit. Karena tidak hanya menyusun kerangka robot, di kelas ini anak-anak juga ditantang membuat program dari robot yang akan dibuatnya. Lego yang digunakan pun bukan lagi Lego biasa, melainkan Lego dengan tipe NXT yang bisa langsung terhubung dengan program pada komputer. Di kelas ini, 2 hasil karya yang sudah berhasil diciptakan ialah robot Pack Shorter dan Ford Climb. Robot hasil buah tangan anak kreatif ini berfungsi untuk memindahkan dan memilah barang tanpa menggunakan tenaga manusia. Untuk bisa gabung di sekolah robotik ini, anak-anak tidak diwajibkan mengikuti setiap tahap pengajaran. Syarat utama untuk belajar ialah bisa berhitung. Setelah itu, pengajar akan memberikan tantangan dan menentukan anak tersebut bisa bergabung di kelas yang mana. Karena banyak pendidikan di ilmu robotika itu mensyaratkan bisa menghitung. Kemudian bisa menghitung, kemudian kita akan kasih challenge untuk building suatu figur atau suatu karakter. Nah, di situ kita lihat keterampilan dia, seberapa cepat dia bisa ngikutin instruksi kita. Gak cuma kelas robotik, di sini juga ada kelas game programming. Nah, kelas ini cocok buat orang tua yang resah jika anaknya suka bermain game online. Karena di kelas ini, anak-anak bukan diajarkan bermain, namun membuat program permainan dari kreativitas mereka. Seru kan? I wanted to make games because I'm very interested in games. They're very entertaining, usually addictive. And I also like the educative games, which lets you learn and have fun at the same time. Tidak hanya mengasah kreativitas, banyak manfaat lain yang diterima anak-anak jika belajar di sekolah informal ini. Banyak dari para orang tua pun yang merasakan manfaat dari perkembangan anaknya ketika belajar di sekolah robotik ini. Dia senang banget kan, happy banget di sini nyusun-nyusun itu. Kemudian dari gurunya di sekolahnya, karena dia suka nyusun di sini,
saraf motoriknya kebentuk bagus. Jadi tulisannya, kata gurunya itu lebih terstrukturnya lebih bagus. Kemudian imajinasinya, jadi seringkali meskipun di rumah nggak ada alat seperti ini, Legonya sendiri dia susun macam-macam lagi. Sekolah robotik yang berada di Jalan Tukat Batanghari Denpasar ini buka setiap Senin hingga Sabtu pada pukul 11 hingga setengah 7 malam. Tak hanya mengajarkan, para peserta pun mendapat kesempatan untuk mengembangkan kreativitas mereka di tingkat kompetisi nasional. Vera Zentia, Dewa Priyana, melaporkan untuk NET. Pengantin yang menikah dengan tema daur ulang mendapat hadiah puluhan kardus kopi dan juga bulan madu. Seperti apa? Sesaat lagi tetap di NET Bali. Kita telah diwariskan sebuah rumah besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun melalui proses perjuangan darah dan air mata dan mengorbankan jiwa raga para kusuma bangsa yang dibangun atas dasar 4 konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Munculnya gerakan-gerakan yang ingin mengganti, yang mengkhianati 4 konsensus dasar itu. Yang ingin meruntuhkan rumah besar kita. Apakah akan kita biarkan rumah besar kita runtuh? Tidak. Untuk itu, mari kita setia membela dan menjaga Pancasila. Karena Pancasila, dasar negara yang berjiwa, kepribadian, pemersatu bangsa. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series hanya di NET. Bermain di depan pendukung sendiri, Juventus justru tampil lebih banyak tertekan. Tapi Juve punya serangan balik lebih aduhai. Di Arsenal dibantai Empol, di Liverpool dibantai Man City. Lah sedih banget ya. Dan ini gol yang kedua nih. Boom! Nah itu dia nih, jadi Harry Kane jadi pahlawan kemenangan di Lily Whites. Akhirnya cetak gol juga tuh. Ini menarik nih. Aksinya Sadio Mane melayangkan tendangan ke mukanya Ederson Moraes. Tetap di NET Soccer. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Desain, Sabtu jam 9:30 pagi hanya di NET. Ini Bapak kenapa sih? Dari tadi ngeliatin mulu. Padahal kan kita masih bisa jalan-jalan dulu, Mbak Mutemu. Jalan kemana Pak? Lagian ya, saya itu harus ambil orderan lagi. Aduh, kaki saya keselnya Mbak. Bapak masih bisa jalan nggak? Jalan. Oh, masih bisa loh. Mbak mau kita jalan kemana? Nonton? Apa mungkin makan? Mbak tinggal pilih. Oke Jack, hanya di NET. Tingkah mereka selalu ditunggu. Selalu siap hadirkan sajian yang mengocok perut. Aku naik di depannya. Kamu mah, tinggal aku naik sepeda, kamu naik genteng. Komedi Nightlife hanya di NET. Pasangan pengantin bertema daur ulang yaitu Pawit dan Eni Rahmawati mendapat apresiasi dari salah satu produk kopi di tanah air berupa puluhan kardus kopi dan juga bulan madu. Ini dia video selengkapnya dari si Janet Dwi Yanajati Setiaji.
Masih ingat kan sama pasangan Pawit dan Eni Rahmawati yang menikah awal tahun kemarin? Itu loh, pasangan mempelai asal Banjarnegara, Jawa Tengah yang menggunakan busana pengantin dari aneka sampah. Ingat banget, yang dekorasi tempat resepsinya juga bertabur kreasi daur ulang itu kan? Nah, ada kabar gembira nih buat pasangan pengantin baru ini. Produsen kopi yang bungkusnya dipakai untuk gaun dan jas pengantin pasangan ini memberi apresiasi pada mereka. Pasangan ini dapat puluhan kardus kopi yang kemudian dibagikan kepada kawan-kawan Karang Taruna di lingkungan sekitar rumahnya. Selain itu, pasangan ini juga dapat paket liburan bulan madu. Asyik! Saya juga dapat hadiah, itu bulan madu berdua ke Bali bersama istri. Ini sebenarnya untuk kampanye lingkungan, kita juga ya bukan untuk berpamer-pamer seperti apa, tapi minimal kita bisa ditiru dan akhirnya warga sendiri ataupun masyarakat bisa sadar tentang lingkungan. Nah, kedepannya Pawit dan teman-temannya dari Karang Taruna Pelita Mas akan terus berkampanye tentang pentingnya daur ulang sampah. Di workshop mereka, pemuda Karang Taruna Desa Gentansari ini memajang aneka produk kreasi sampah yang mereka ciptakan, mulai dari bunga hias, topi, hingga bangku dan meja. Desa ini juga akan jadi desa percontohan kampung kreatif bersama produsen kopi yang bungkus kopinya ikut viral bersama sang pengantin sampah. Selamat ya! Iya, informasi tadi juga mengakhiri Net Bali untuk hari ini. Anda pun dapat menyaksikan kembali tayangan hari ini hanya di www.youtube.com/netbali. Dan jangan lupa langsung di-subscribe juga. Setelah ini kami akan putarkan video klip dari band bernama Broken Radio. Dan band ini bergenre popang, akan menggunakan bahasa Bali ya, dan juga membawakan lagu berjudul Perasaan. Nah, bagi Anda yang punya video klip musik ataupun cover dan ingin ditayangkan di Net Bali, langsung aja dicek dulu syarat dan ketentuannya di Instagram kami @netbaliofficial. Saya Gita Natalia, terima kasih sudah menyaksikan dan sampai bertemu kembali esok hari. Matur suksma, Om Santi 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 Om. Di kenakku ada yang berubah, apa perasaanku. Ku rindukan masa lalu, nevi dan jadi semua hilang, apa perasaanku. Senyummu jadi berbeda, ada perasaan yang selalu mengganjal. Katakanlah terus terang, ada kesalahan, beliau akan jelaskan. Kenapa beli buatmu selalu sendiri. Kenapa beli buatmu selalu